Ketika Ricky Kambuaya menari di tengah kekacauan, sebuah mimpi buruk untuk China. Tanggal 5 Juni tahun 2025 akan selalu menjadi malam penuh makna, bukan hanya bagi rakyat Indonesia, tapi juga bagi seorang Ricky Kambuaya. Di bawah gemuruh ribuan supporter di Stadion Gelora Bung Karno, ia bukan hanya bermain bola, ia menari, menggiring bola seperti menggoreskan puisi di atas rumput hijau yang bergelora. Dan malam itu, pemain bertahan China seperti kehilangan arah menghadapi goyangan sang maestro dari Papua tersebut. Ricky Kambuaya memang tak mencetak gol, namun dalam sepak bola, tidak semua pahlawan harus berada di papan skor. Karena dari kakinya lahir sebuah momen yang membelah sejarah, gerakan gesit, kelitannya yang menggoda, dan aksinya yang tak bisa ditebak, membuat barisan belakang China panik, goyah, dan akhirnya membuat kesalahan fatal yang berujung pada penalti. Itu bukan pelanggaran biasa, itu adalah bentuk keputusasaan menghadapi seseorang yang tak bisa dihentikan dengan cara normal. Sejak menit pertama, Ricky menunjukkan aura berbeda, beroperasi di sisi kiri serangan. Ia tidak hanya menjadi penyuplai, tetapi juga pemecah ritme permainan lawan. Setiap bola yang ia kontrol, setiap dribblenya, adalah ancaman nyata. Bek-bek China, yang biasanya tampil disiplin, tiba-tiba terlihat gugup saat Ricky menyentuh bola. Di momen klimaks, Ricky menerima bola di sisi kiri, dikepung dua pemain sekaligus. Tapi dengan satu gocekan ke kanan dan putaran ke kiri, ia mengelabui keduanya. Gerakannya terlalu cepat untuk diantisipasi. Dalam 1 detik, ia sudah masuk ke kotak penalti. Pemain bertahan China yang frustrasi akhirnya sedikit menarik tubuhnya dari belakang dan mentekel kaki Kambuaya, dan wasit pun menunjuk titik putih. Itulah momen ketika China benar-benar tersungkur, bukan hanya karena skor, tapi karena mental mereka dipatahkan oleh aksi individu luar biasa. Gol penalti dari Ole Romeni memang yang tercatat secara resmi, tapi satu negara tahu bahwa semua itu dimulai dari tarian Ricky Kambuaya. "Saya hanya mencoba fokus dan bantu tim sebisa mungkin," ujar Ricky usai laga dengan rendah hati. Namun semua orang di stadion tahu bahwa malam itu adalah malam di mana ia menjadi mimpi buruk bagi lini belakang China. Statistik memang hanya angka, tapi mari kita lihat bagaimana penampilan Ricky dalam bentuk data. Dribble sukses, 5 dari 6 percobaan. Dilanggar, 3 kali, termasuk 1 di kotak penalti. Umpan ke final 7 kali. Passing akurasi, 82%. Duel sukses, 6 kali menang dari 9 duel. Tak heran jika pelatih China sempat terlihat gelisah di pinggir lapangan, berulang kali memberi instruksi pada para beknya yang tampak kehabisan cara menghadapi Ricky. Di ruang konferensi pers, bahkan seorang jurnalis asing dari Korea menyebut aksi Kambuaya sebagai dribble yang membawa kekacauan terorganisir. Sebuah ungkapan yang jarang disematkan pada pemain Indonesia, tetapi sangat layak diberikan untuk Kambuaya malam itu. Bagi Indonesia, aksi Ricky Kambuaya adalah simbol bahwa kreativitas lokal masih bisa bersinar di tengah gempuran pemain naturalisasi. Ia adalah bukti bahwa teknik, insting, dan keberanian untuk berduel masih menjadi senjata mematikan di pentas Asia. Dan untuk China, Ricky mungkin hanya satu nama, tapi malam itu, dia adalah luka yang tak bisa dilupakan, yang membuka gerbang kekalahan dan memastikan langkah Garuda ke babak keempat kualifikasi. Meski demikian, pelatih Kluivert sadar bahwa Indonesia tak boleh hanya bergantung pada satu momen magis. Ia butuh lebih banyak Kambuaya, lebih banyak pemain yang berani menusuk dan membuat lawan berpikir 2 kali sebelum maju. Namun untuk malam tanggal 5 Juni itu, satu hal pasti, Ricky Kambuaya bukan hanya bagian dari pertandingan. Dia adalah alur cerita, sang penari di tengah badai. Dan para bek China, mereka hanya bisa melihat dan menarik baju saat mereka tahu tidak bisa menangkapnya. Profil Ricky Kambuaya. Ricky Richardo Kambuaya, atau yang akrab disapa Ricky Kambuaya, adalah salah satu nama besar di dunia sepak bola Indonesia saat ini. Lahir di Sorong, Papua Barat, pada tanggal 5 Mei tahun 1996.
Kambuaya tumbuh besar di tengah lingkungan yang penuh semangat dan cinta terhadap sepak bola. Sejak kecil, bakatnya sudah terlihat. Ia dikenal sebagai anak yang aktif, cepat, dan punya semangat juang tinggi di lapangan. Kini, ia bermain sebagai gelandang serang untuk klub Dewa United FC di Liga 1 Indonesia. Namun perjalanan kariernya untuk sampai ke titik ini tidaklah mudah dan penuh perjuangan. Karir klub, dari Mojokerto ke panggung utama Liga 1. Perjalanan profesional Ricky dimulai pada tahun 2017, saat ia menandatangani kontrak pertamanya bersama PSMP Mojokerto. Di klub inilah ia mulai menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang yang agresif dan memiliki teknik olah bola yang mumpuni. Penampilannya yang solid menarik perhatian klub-klub lain. Tahun 2019, Ricky bergabung dengan PSS Sleman dengan status bebas transfer. Meski hanya sebentar, pengalamannya di sana semakin mematangkan permainannya, baik dari segi taktik maupun mental. Puncaknya terjadi pada tahun 2020, saat Persebaya Surabaya resmi merekrut Ricky Kambuaya. Di klub inilah namanya mulai dikenal luas oleh publik. Ricky tampil gemilang sebagai motor serangan bajul ijo, dan menjadi sorotan berkat gaya bermainnya yang energik, berani, dan penuh determinasi. Tak hanya itu, ia juga punya ciri khas unik, menggulung lengan kaos saat bertanding, menambah kesan sangar di lapangan. Selama 2 musim bersama Persebaya, Ricky berhasil membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di tanah air. Perannya krusial, baik dalam membangun serangan maupun bertahan. Hal ini membuat Persib Bandung tertarik untuk mendatangkannya pada tahun 2022. Namun, petualangannya bersama Persib hanya berlangsung 1 musim. Pada tahun 2023, Ricky memutuskan untuk bergabung dengan Dewa United FC, klub yang kini ia bela hingga saat ini. Di Dewa United, Ricky tetap menjadi sosok penting di lini tengah, membawa pengalaman dan pengaruh besar dalam permainan tim. Karir internasional, bintang di Piala AFF dan pahlawan Garuda. Tak hanya bersinar di level klub, Ricky juga menjadi salah satu pilar penting tim nasional Indonesia. Ia pertama kali bergabung dengan timnas pada tahun 2015, dan sejak itu telah mencatatkan 39 caps dan mencetak 5 gol untuk tim Garuda. Salah satu momen paling bersejarah dalam karir internasional Ricky adalah saat ia tampil luar biasa di ajang Piala AFF 2020. Pada turnamen tersebut, Ricky menjadi pusat perhatian setelah menunjukkan performa impresif, terutama di babak final melawan Thailand. Ia bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik pada leg kedua final Piala AFF 2020, sebuah pencapaian yang membuat namanya semakin bersinar. Ricky juga pernah memperkuat timnas U23 dan ambil bagian dalam ajang SEA Games 2022, di mana ia tampil dalam 5 pertandingan dan menjadi bagian penting dalam skuad muda Indonesia. Gaya bermain, energi, visi, dan dribbling kelas atas. Sebagai gelandang serang, Ricky Kambuaya dikenal dengan gaya bermain yang dinamis dan penuh energi. Ia memiliki visi permainan yang tajam, mampu membaca situasi dan mengeksekusi umpan-umpan cerdas untuk menciptakan peluang. Selain itu, kemampuan dribblingnya juga patut diacungi jempol, membuatnya sulit dihentikan saat menusuk ke jantung pertahanan lawan. Tak hanya menyerang, Ricky juga aktif membantu lini pertahanan. Ia sering turun ke belakang untuk merebut bola, menunjukkan kemampuan bertahan yang solid, dan itu membuatnya menjadi gelandang yang sangat komplit.